Baik, perkenalkan nama saya Markus Tafetin, kelas 4C dengan NIM 20010800078, mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi dan investasi. Investasi merupakan dua kegiatan yang penting dan saling berkaitan panduan konsumsi. Pada saat ini dapat dikaitkan sebagai investasi untuk konsumsi pada masa mendatang. Dengan demikian, investasi dapat panduan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi efisien selama periode waktu tertentu. Investasi terhadap aktif keuangan dapat berupa investasi langsung, di mana dilakukan dengan membeli langsung aktif keuangan dari suatu yang dapat dijual belikan di pasar uang, pasar modal, atau diturunkan. Kedua adalah investasi titik langsung, yaitu dengan membeli syarat-syarat berharga dan berpengaruh dari perusahaan investor. Perusahaan investor adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk investasi ke dalam portfolio. Tujuan untuk didirikannya perusahaan adalah untuk mencari laba dan untuk mempertambahkan kelangsungan hidup perusahaan. Untuk usaha identifikasi produk yang dilaksanakan dengan adanya tujuan tersebut, maka perusahaan memerlukan dana yang relatif besar. Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan, yaitu A. Melakukan pinjaman dalam bentuk hutang jangka pinjaman, baik hutang obligasi maupun hutang hipotek kredit dari bank. B. Melakukan penjualan saham kepada masyarakat umum yang dilakukan untuk keperluan transaksi yang melayani kepentingan masyarakat dalam membeli perusahaan yang diinginkan. Maka dibentuk pasar modal. Pasar pada prinsipnya merupakan saran bertemunya antara pihak yang memerlukan modal dengan pemilik modal baik maupun kompleks. Pemasaran modal merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk memperoleh dana selain bank modal. Perusahaan melakukan dana yang relatif besar. Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan maupun hutang hipotek. Melakukan penjualan saham kepada masyarakat umum yang dikenal untuk keperluan transaksi yang melayani kepentingan masyarakat dalam membeli perusahaan yang digunakan, maka dibentuk pasar modal. Pada prinsipnya merupakan saran bertemunya antara pihak yang memerlukan. Yang diperoleh dari pasar modal, selain lebih mudah memperolehnya, juga biaya untuk memperoleh cemas dalam mengatasi masalah, karena posisi yang dianggap tidak aman dapat diperbaiki dengan menarik dana dari masyarakat melalui pasar modal dengan menjual saham. Perkembangan pasar modal selain ditunjukkan oleh semakin banyak anggota bursa, juga ditunjukkan oleh perubahan harga saham yang diperdagangkan dan volume pedagang itu.
diri, kegairahan, dan kalsium aktivitas pasar modal dan pemodalan. Dalam melakukan transaksi jual beli saham akan mempengaruhi perubahan harga saham. Perubahan harga saham ini dapat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perubahan publik yang tercermin dalam laporan keuangan, situasi politik dan kegiatan